Apa jadinya kalau Superman lahir di Spanyol? Mungkin cerita Superman akan berubah. Masalahnya superhero yang satu ini benar-benar mendarat di Spanyol. Bukan sebagai Superman, tapi Juan Lopez. Dan tumbuh menjadi Super Lopez. Juan punya kekuatan super kuat, penglihatan tajam, tapi ada satu yang tidak bisa dilakukannya, yaitu terbang. Setiap hari ia latihan terbang. Superhero yang seharusnya bisa terbang dari lahir, ini udah dewasa baru belajar terbang. Namun dengan segala kekuatannya oleh orang tuanya, Juan Lopez agar tidak sombong. Juan harus hidup normal, seperti yang lainnya. Dia berusaha keras terlihat normal. Nahan diri biar nggak main pukul sembarangan, nahan emosi biar nggak bikin gedung roboh, sampai akhirnya ancaman dari masa lalunya muncul dan memaksanya berhenti pura-pura jadi manusia biasa. Sekarang dengan kostum merah biru yang lebih mirip hasil diskon toko online, Juan harus belajar jadi pahlawan. Karena kadang dunia nggak butuh Superman, dunia butuh Super Lopez. Suami istri yang belum mempunyai anak ini terheran-heran ketika mereka melihat sebuah benda bulat yang mengeluarkan asap. Mereka mengira itu adalah asteroid yang jatuh ke bumi. Mereka pun mendekatinya dengan sangat hati-hati. Mereka takut karena belum mengenal benda apakah yang ada di hadapannya. Pelan-pelan mereka mendekati. Mereka senang ketika melihat sepasang kaki mungil. Mereka yakin itu adalah kaki bayi yang pastinya sangat lucu. Memang sih lucu, tapi ada kumisnya. Sang suami mengira itu adalah bukan bayi tapi manusia kerdil. Namun istrinya membantahnya dan tetap berniat merawatnya. Sang ayah sangat penasaran dengan kumis yang ada di bayi itu. Dia pun mencukur kumis bayi itu. Namun apa yang terjadi? Kumis itu tumbuh lagi. Ketika usia balita, Lopez diperiksa oleh dokter, dan saya yakin ini terakhir kalinya dokter itu memeriksa Lopez. Ayah Lopez mempunyai sebuah bengkel. Suatu saat ada pelanggan yang ingin mengecek mobilnya, namun niatnya urung karena dia melihat cara Lopez mengambil bola di bawah mobil. Seperti anak yang lainnya, Lopez pun terkadang tidak tahu jawaban soal tes, lalu dia mencontek hasil kerjaan temannya. Karena terlalu serius dia contekan, terbakarlah soal itu. Lopez sedang bermain bola. Dia melihat kira-kira siapa yang akan dioper bola. Beberapa orang tua pun menyuruh Lopez melempar bola. Ketika menyuruh kadang-kadang terselip kata makian yang membuat Lopez marah. Pelan-pelan ia meletakkan bolanya di hadapannya. Kemudian secepat kilat ia membawa bola itu sambil melewati kawan dan lawannya. Lopez berhenti ketika dia sudah berhadapan dengan kiper, dan Lopez pun menendang bola. Bola pun masuk bersama kipernya. Lopez pun merayakan keberhasilan mencetak gol. Namun teman-temannya tidak ada yang menanggapinya. Semua teman meninggalkannya. Lopez kecil benar-benar tidak mempunyai teman. Bahkan ketika dia ulang tahun pun tidak ada satupun teman yang datang. Sang ayah menyatakan kalau Lopez punya kelebihan, namun tidak untuk ditunjukkan. Teman-teman di sini tidak suka. Lebih baik Lopez biasa saja. Dengan begitu dia mempunyai banyak teman. Sejak saat itu Lopez menyembunyikan kekuatan supernya. Lopez melihat di kejauhan kereta yang melaju sangat kencang. Setelah lewat di depannya ternyata kereta mengalami rem blong. Sebagai seorang yang memiliki kekuatan super, Lopez berniat menghentikan kereta tersebut. Maka dengan kecepatan kilat Lopez lari mengejar kereta itu. Di dalam kereta semua penumpang berteriak histeris, sementara Lopez berlari menyalip kereta. Setelah sampai di stasiun berikutnya, Lopez bersiap-siap untuk menahan dan memberhentikan kereta. Sedetik kemudian kereta dengan kecepatan tinggi itu menabrak Lopez. Ternyata kereta tersebut tidak berhenti meskipun Lopez telah menahannya. Malah Lopez menempel di kepala kereta persis di depan masinis. Dengan susah payah Lopez membalikan badan, kemudian dia lari lagi mendahului kereta. Lopez sampai di stasiun kereta terakhir. Dia langsung mengambil selang pemadam kebakaran. Kemudian selang itu digunakan untuk menahan kereta.
Lopez pun bersiap-siap menahan dan memberhentikan kereta. Akhirnya kereta bisa dihentikan, bukan oleh Lopez si manusia super, tapi oleh selang pemadam kebakaran. Lopez yang mempunyai kekuatan super itu yakin kalau dia bisa terbang. Lopez pun berada di sebuah bangunan tinggi mencoba untuk terbang. Namun Lopez bingung bagaimana cara terbangnya. Sang ibu yang berada di bawah menyuruh Lopez untuk mengepak-ngepakkan tangan layaknya burung terbang. Lopez pun menurutinya. Kemudian Lopez pun merentangkan tangannya ke atas layaknya Superman yang bisa terbang. Namun tetap dia tidak bisa terbang. Sang ayah menyuruh Lopez untuk melompat. Nanti dengan sendirinya Lopez bisa terbang. Lopez yang kebingungan akhirnya menuruti kata ayahnya. Lopez bertemu dengan beberapa anak ABG. Anak ABG itu mengejek Lopez yang memakai celana dalam di luar. Lopez pura-pura marah sambil mengacungkan jari kelingking dan jari telunjuknya. Anak-anak ABG itu heran melihat Lopez dan langsung kabur. Lopez kaget ketika dia mengacungkan jarinya, tubuhnya perlahan-lahan naik ke atas dan kakinya ngambang di udara. Ayah ibunya berseru gembira ketika melihat Lopez melayang di udara. Lalu Lopez mengacungkan jarinya dan Lopez pun terbang dengan kecepatan kilat. Karena baru bisa terbang, Lopez tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia terbang tak tentu arah. Lopez yang belum bisa mengendalikan tubuhnya yang terbang, bahkan kawanan burung pun ditabraknya. Karena terbang tak tentu arah, akhirnya Lopez mendarat di laut. Untung Lopez mendaratnya di dekat pantai. Dia pun menghampiri seorang pria dan bertanya, "Ini daerah mana?" Pria itu menjawab kalau Lopez berada di Mallorca. Setelah bertanya, Lopez terbang lagi ke angkasa. Tapi karena tidak tahu jalan, akhirnya Lopez mendarat lagi dan bertanya ke seorang tukang kayu. Tukang kayu itu menjelaskan dengan sangat detail. Lopez pun tancap gas. Di udara, Lopez berusaha mengimbangi laju terbangnya agar dia bisa menentukan arah. Setelah beberapa lama, akhirnya Lopez berhasil menyeimbangkan badannya dan akhirnya dengan susah payah sampailah Lopez ke rumahnya. Lopez segera menyobek kaos, namun ternyata kaosnya tidak bisa disobek. Ternyata wanita ini yang disangka Lopez adalah sahabatnya ternyata hanya robot. Dia mendekati Lopez dan tanpa basa-basi langsung memukul Lopez. Sekali dua kali Lopez sempoyongan dan terlempar. Perempuan itu mendekati Lopez. Lopez segera mencari alat yang bisa dijadikan senjata. Akhirnya dia menemukan sebuah penggorengan. Wanita itu langsung memukul dan ditangkis oleh Lopez dengan alat penggorengan. Agatha memencet tombol di sebelahnya. Dia marah karena Lopez tidak mau diajak pulang ke asal planet Lopez. Begitu tombol dipencet, berubahlah pesawat Agatha menjadi robot raksasa. Lopez mundur dan panik, begitu pula ayah dan ibunya serta pacar Lopez. Tiba-tiba Lopez sambil berlari minta kostum Super Lopeznya. Sambil berlari, Lopez melepas baju dan celananya. Tanpa buang-buang waktu, Lopez segera mengenakan kostum Super Lopeznya. Sementara Lopez sibuk memakai kostumnya, robot Agatha semakin mendekat, siap menginjak apa saja yang ada di hadapannya. Louis berteriak sekencang-kencangnya untuk membangunkan Lopez. Dia pun segera bangun untuk melawan robot raksasa. Mendengar teriakan itu, robot Agatha langsung menggunakan senjata penyedot debu untuk menghisap Louis. Namun tiba-tiba tenaga hisap robot itu berhenti. Louis kaget, ternyata yang menghentikan adalah Super Lopez. Super Lopez tanpa basa-basi langsung mematahkan tangan robot itu. Agatha marah. Agatha langsung menantang Super Lopez bertarung. Super Lopez menghajar kaca robot Agatha. Ternyata kaca itu tidak pecah, terlalu keras buat Super Lopez. Super Lopez lalu meniup angin salju ke robot Agatha. Otomatis robot dan mesinnya langsung membeku dan hanya dengan sentuhan jari robot itu pun roboh dan tidak bisa bangun lagi. Sampai di sini kisah superhero Super Lopez. Nantikan film berikutnya.